sudah 0. Kita lihat 1981. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Puspa Warna. Sore kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Ahsan. Bapak Ahsan dia dari Kendal. Pertanyaannya begini, Mas, mohon dijelaskan micin itu apa bagus untuk tanaman anggrek? Terima kasih. Oke, begitu. Sebelum saya menjawab dan berusaha menjelaskan kepada Bapak Ahsan dan teman-teman Puspa Warna, saya ingin memberitahukan kepada pembeli yang kemarin sudah berbelanja di promo anggrek kami, mohon maaf, paketan belum bisa kami kirimkan semuanya, jadi mohon menunggu untuk yang belum mendapatkan resi. Karena kemarin orderan agak banyak, jadi tidak bisa kami selesaikan untuk hari ini, jadi mohon bersabar. Kembali ke pertanyaan Bapak Ahsan dari Kendal, saya akan berusaha menjawabnya dengan ini alat TDS meter ini. Seperti kemarin kita mengetes kadar nutrisi yang terlarut pupuk silika, pupuk kalsium kemarin. Jadi sebelum kita mengukurnya dan bereksperimen, jadi ini saya tidak jualan micin. Kandungan di dalam micin ini adalah mononatrium glutamat. Jadi mononatrium adalah natrium murni. Pupuk natrium ini adalah pupuk mikro. Perlu diingat, nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu ada dua kategori, yaitu makro dan mikro. Kalau pupuk makro itu dibutuhkan secara banyak, jadi tanaman kita membutuhkan dalam dosis yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Tapi untuk pupuk mikro, tanaman hanya membutuhkan sedikit saja. Jadi kebutuhan tanaman untuk menyerap pupuk mikro itu sangat sedikit. Itu yang poin pertama. Untuk poin kedua, natrium ini adalah zat yang berfungsi untuk menghijaukan daun. Yang pertama. Yang kedua, membantu untuk mengubah nitrat menjadi nitrit. Secara sederhana seperti ini. Jadi MSG ini adalah pupuk mikro yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan daun. Oke, jadi kesimpulan sederhananya adalah micin digunakan untuk pupuk daun karena fungsinya yang pertama untuk membuat daun menjadi lebih hijau. Yang kedua, membantu nitrat menjadi nitrit. Nitrat menjadi nitrit itu seperti mengubah beras menjadi nasi. Nah, seperti itu. Jadi natrium itu seperti magicom, membantu mengubah nitrat beras menjadi nitrit nasi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima dengan mudah. Untuk selanjutnya kita akan coba bereksperimen berapakah dosis yang kira-kira dibutuhkan untuk tanaman hias kita. Kita menggunakan alat yaitu TDS meter. TDS meter ini alat yang digunakan untuk mengukur kadar terlarut di dalam air. Di depan kita ini ada 2 buah baskom atau 2 buah wadah yang nanti akan kita gunakan sebagai eksperimen. Pertama dosis kecil dan yang kedua dosis besar. Sebelumnya saya ingin mengukur kadar ppm dari air keran atau air sumur murni ini. Kita yang pertama bereksperimen pada baskom yang warna biru ini. Ini dosis air sumur saya sebesar 80 ppm.
Jadi ini sudah ada nutrisi yang terlarut di dalam air ini sebesar 80 ppm. Untuk selanjutnya, saya berusaha memasukkan micin ini seujung sendok. Ini sendok yang biasa kita gunakan untuk makan. Ini kira-kira satu ujung. Kita masukkan, atau ini terlalu banyak lah ya, ini terlalu banyak, kami kurangi sedikit lagi. Nih, ini seujung, benar-benar seujung sendok, mudah-mudahan terlihat. Kita masukkan ke dalam baskom biru ini, kemudian kita aduk. Ingat, natrium ini adalah pupuk mikro, bukan NPK, bukan. Ini natrium pupuk mikro, jadi hanya dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit. Oke, saya ingin mengukurnya. ...191. Ini dosisnya. Untuk pupuk mikro ini sudah cukup besar, 191. Kemudian yang kedua, saya akan memasukkan micin. Satu bungkus ini sudah sisa tadi, saya ambil seujung sendok tadi, kita masukkan ke dalam ini semua. Saya ingin, kenapa kok ini saya masukkan semua, alangkah borosnya, padahal bisa digunakan untuk yang lainnya. Saya hanya ingin memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada Bapak Ahsan dan teman-teman Puspawarna yang lain. Jangan sampai memberikan micin ini terlalu banyak sehingga membuat tanaman kita nanti overdosis. Oke, ini sudah kita aduk, sudah larut. Oke ya, ini sudah 0. Kita lihat 1981, berarti yang tadi 191 ini 1900. Oh, ini naik lagi 2093, hampir naik 11 kali lipat. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kita memberikan micin dengan dosis yang terlalu banyak. Yang pertama adalah kebutuhan tanaman untuk natrium ini sangat sedikit. Jadi ketika kita memberikan micin secara berlebihan akan mubazir. Jadi untuk kesimpulan sore hari ini, menjawab Bapak Ahsan dan mungkin teman-teman Puspawarna yang lain, karena kebutuhan natrium untuk tanaman itu adalah mikro, pupuk mikro. Jadi jika Bapak Ahsan dan teman-teman yang lain ingin memberikan pupuk tersebut, kami membuat kira-kira itu satu ujung sendok makan kita ini itu dilarutkan ke dalam 1 liter air. Cukup seperti itu, dan interval waktunya menurut kami tidak usah terlalu sering, mungkin sekitar 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dengan dosis yang ringan. Cukup 1 ujung sendok untuk 1 liter air, dan menurut kami lebih baik disepraikan ke daun karena nutrisi ini adalah nutrisi yang bisa langsung diserap oleh daun, mudah terlarut di dalam air. Tapi jika teman-teman Puspawarna ingin mencoba dan bereksperimen di rumah dengan melarutkan sasa, ini Rp1.000 di warung, kemudian dilarutkan ke dalam 1 liter dan disiramkan ke tanaman hiasnya, tidak apa-apa juga. Untuk belajar dan untuk mencari tahu silahkan.
bagaimana nanti efeknya jika hanya diberi ujung sendok, dan bagaimana nanti efeknya jika kita berikan satu bungkus. Oke, nanti mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semuanya di rumah yang menggunakan pupuk, yang menggunakan micin sebagai pupuknya. Dan kami ingin menjelaskan bahwa micin ini adalah pupuk tunggal. Jika dia dimanfaatkan sebagai pupuk, dia hanya memiliki zat natrium. Sedangkan tanaman hias kita itu membutuhkan banyak sekali zat seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, mangan, kemudian ada silika dan sebagainya. Jadi menurut saya Pak Hasan dan teman-teman Puspawarna yang lain tetap membutuhkan pupuk yang lain. Tidak cukup hanya dengan micin, karena tanaman hias kita membutuhkan banyak sekali nutrisi. Oke, seperti itu eksperimen kita sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teman-teman yang lain dalam mengaplikasikan micin sebagai pupuk tanaman hiasnya di rumah. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan salam pecinta tanaman hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.